Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Eka Nurmala, NIM 0559219945, Fakultas Sains dan Teknologi dengan Prodi Agribisnis. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pengertian komunikasi secara umum ialah proses penyampaian informasi, ide, perasaan, dan pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman bersama. Proses ini melibatkan pertukaran pesan yang bisa dilakukan secara verbal atau secara lisan dan tertulis, maupun non-verbal seperti melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, simbol, dan lain-lain. Contohnya, seorang manajer memberikan pengarahan kepada tim mengenai target penjualan bulanan. Manajer menyampaikan informasi melalui rapat kepada anggota tim. Anggota tim memberikan pertanyaan dan tanggapan untuk memastikan pemahaman yang sama. Sedangkan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan ialah proses penyampaian informasi dan pengetahuan dari seorang penyuluh kepada masyarakat atau kelompok sasaran dengan tujuan mendorong perubahan perilaku yang positif. Fokus utama adalah memberikan pemahaman, motivasi, dan keterampilan agar masyarakat dapat memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Petugas penyuluhan penyampaian informasi melalui demonstrasi lapangan kepada petani. Petani memberikan pertanyaan dan mencoba langsung teknik yang diajarkan untuk memastikan mereka dapat menerapkan di lahan mereka. Hal nomor 2. Manfaat cyber extension dan berikan penjelasan. Cyber extension atau penyuluhan berbasis siber merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut TIK untuk menyampaikan pesan-pesan penyuluhan kepada masyarakat dalam konteks unsur pesan atau informasi. Cyber extension menawarkan berbagai manfaat sebagai berikut. 1. Akses informasi yang lebih luas dan cepat. Cyber extension memungkinkan informasi penyuluhan menjangkau audiens yang lebih luas tanpa terbatas oleh penggunaan geografis. Informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet. 2. Penyampaian informasi yang lebih interaktif dan menarik. Cyber extension memungkinkan penggunaan berbagai format media seperti video, animasi, dan infografis yang membuat informasi yang lebih menarik dan mudah dipahami. 3. Personalisasi informasi. Melalui cyber extension, informasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik dari kelompok sasaran. Sistem dapat dirancang untuk memberikan informasi yang lebih relevan berdasarkan profil pengguna. 4. Efisiensi, biaya, dan waktu. Cyber extension dapat mengurangi biaya perjalanan dan pertemuan tatap muka. Informasi dapat disebarkan dengan cepat dan efisien melalui platform digital. 5. Umpan balik yang cepat dan terukur. Cyber extension memungkinkan penyuluhan untuk mendapatkan umpan balik langsung dari masyarakat, survei online, forum diskusi, atau komputer di media sosial. Umpan balik ini dapat digunakan untuk memperbaiki materi penyuluhan dan strategi komunikasi. 6. Peningkatan kapasitas penyuluh. Cyber extension dapat memberikan akses kepada penyuluhan terhadap sumber daya informasi dan pelatihan yang lebih luas. Penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui kursus online, webinar, dan komunitas praktisi. Dengan memanfaatkan cyber extension, kegiatan penyuluhan dapat menjadi efektif, efisien, dan
relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital ini. Soal nomor 3. Bagaimana cara penyuluhan mengefektifkan komunikasi? 1. Membangun hubungan yang lebih baik. 2. Menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. 3. Memilih media komunikasi yang tepat. 4. Mendengarkan secara aktif. 5. Memberikan umpan balik yang konstruktif. 6. Menggunakan metode partisipatif. 7. Mengevaluasi efektivitas komunikasi. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, penyuluhan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi mereka dan membantu petani juga mencapai hasil yang lebih baik. Soal nomor 4. Pengamatan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Banyuasin, Sumatera Selatan. A. Pengembangan agribisnis di lahan rawa. Kementerian Pertanian memiliki strategi ekstensifikasi lahan melalui pengembangan agribisnis di lahan rawa untuk mengoptimalkan produksi padi dan mewujudkan swasembada pangan. Ini termasuk peningkatan indeks pertanaman yang menggunakan varietas unggul baru padi yang adaptif, dipadukan dengan mekanisasi pertanian untuk lahan rawa. Inovasi pengembangan agribisnis di lahan rawa di Banyuasin, Sumatera Selatan. Tahapan adopsi inovasi pengembangan agribisnis di lahan rawa melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan keberhasilan program. Berikut adalah tahap-tahap adopsi inovasi pengembangan agribisnis di lahan rawa Banyuasin. 1. Sosialisasi dan identifikasi lokasi. Tahap awal melibatkan sosialisasi program kepada petani dan pihak terkait di Banyuasin. Kementerian Pertanian melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan untuk mengidentifikasi lokasi yang cocok untuk integrasi pertanian di lahan rawa. Tujuan dari sosial ini adalah memastikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program. 2. Peningkatan indeks pertanaman atau IP. Program ini berfokus pada meningkatkan indeks pertanian dengan menggunakan varietas unggul baru atau VUB, padi yang adaptif terhadap lahan rawa. Peningkatan IP ini bertujuan untuk meningkatkan frekuensi panen dari 1 kali menjadi 3 kali setahun, yang diharapkan dapat menambah produksi beras secara signifikan. 3. Mekanisasi pertanian modern. Penggunaan mekanisasi pertanian modern menjadi bagian penting dalam optimalisasi lahan rawa. Ini termasuk penggunaan lahan pertanian melalui penanaman hingga panen. Mekanisasi bertujuan untuk menurunkan produksi hingga 50-60% dan meningkatkan efisiensi kerja. 4. Optimalisasi lahan rawa. Optimalisasi lahan rawa melibatkan rehabilitasi saluran irigasi, pembangunan saluran irigasi baru, pembangunan pintu air, pembangunan pompa air, dan pengolahan tanah yang tepat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki tata air dan kesuburan tanah di lahan rawa sehingga cocok untuk lahan pertanian. 5. Penggunaan teknologi Raisa. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi atau BBPadi bekerjasama dengan BPTP Sumatera Selatan menerapkan teknologi sistem produksi padi sawah pasang surut intensif super dan aktual atau Raisa. Teknologi Raisa mencakup modernisasi cara tanam, pemupukan yang tepat, penggunaan pupuk hayati, dan pembenahan tanah untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. 6. Keterlibatan petani muda. Kementan melibatkan petani muda dalam program optimalisasi lahan rawa
alumni Politeknik Pertanian dan SMKPP dilibatkan untuk mendukung dan menggerakkan program ini. Petani muda diharapkan untuk menjadi penggerak utama dalam penerapan teknologi dan inovasi pertanian di lahan rawa. Penyediaan sarana produksi. Pemerintah menyediakan bantuan benih untuk petani selama 3 bulan pertama di tahun 2024. Kementerian juga berencana menambah kuota pupuk menjadi 9,5 juta ton untuk meningkatkan produktivitas petani. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, diharapkan pengembangan agribisnis di lahan rawa Banyuasin dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi pangan nasional. Soal terakhir, C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi. 1. Keunggulan relatif. Semakin besar keuntungan yang dirasakan dari inovasi, semakin cepat diadopsi. 2. Kompatibilitas. Semakin sesuai inovasi yang dinilai, pengalaman, dan kebutuhan pengguna, semakin cepat diadopsi. 3. Kompleksitas. Semakin mudah inovasi dipahami dan digunakan, semakin cepat diadopsi. 4. Triabilitas. Semakin mudah inovasi dicoba sebelum diadopsi secara penuh, semakin cepat pula diadopsi. 5. Observabilitas. Semakin mudah hasil inovasi diamati dan dikomunikasi kepada orang lain, semakin cepat pula diadopsi. Sekian hasil dari tugas tersebut, dan apabila ada salah penyebutan kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.